Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah. Tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti setelah mengundang Akash Elahi dalam podcastnya, nama Uya Kuya mendadak jadi perhatian publik nih. Banyak netizen yang menyebut jika podcastnya dengan Akash tersebut bisa mengandung unsur hukum. Lantaran dalam podcast tersebut Akash sempat membongkar aib sang mantan istri. Dalam podcast tersebut Akash sempat mengungkapkan jika sang mantan istri jorok nih Besti mengenai hal-hal yang sensitif. Karena pernyataan tersebutlah banyak netizen yang kembali mengingat dan mengait-ngaitkan aksi Akash dan Uya Kuya tersebut dengan kasus Gali Ginanjar. Diketahui Gali Ginanjar saat itu divonis 2 tahun 4 bulan penjara pada April 2020 karena kasus ikan asin yang mencemarkan nama baik mantan istrinya. Sementara Rea Utami dan Pablo Benua sebagai pemilik podcast dihukum masing-masing 20 bulan dan 16 bulan penjara. Besti, Syahrini lagi-lagi menjadi bulan-bulanan netizen nih lantaran mengkritik salah satu pesawat yang ia tumpangi saat ia akan pergi ke Jepang bersama dengan suami dan sang anak. Dalam Instastory yang ia unggah, Syahrini mengeluhkan makanan yang dihidangkan saat ia tengah berada dalam pesawat nih Besti. Namun bukannya mendapat sambutan positif dari netizen, Syahrini justru banyak mendapat nyinyiran. Banyak yang mengatakan jika Syahrini haus validasi dan bermaksud merendah untuk meninggi. Tak hanya itu saja nih Besti, karena sikap Syahrini tersebut, anak sematawayangnya yakni Baby R juga terkena imbas nih. Banyak yang mengatakan jika anak Syahrini tersebut bayi terus nih Besti. Waduh, nggak boleh kayak gitu ya Besti. Besti, setelah dilamar oleh sang kekasih Kevin Waseng, Mawar langsung sat-set menjalani sesi foto prewedding nih dengan sang kekasih. Dalam unggahan akun Instagramnya, Mawar dan Kevin Waseng tampil memukau dalam balutan busana pengantin Sunda nih Besti. Mawar tampil anggun mengenakan kebaya pink dengan ekor menjuntai dan siger. Sementara Kevin gagah dalam base cap senada dan bendo silver. Keduanya nampak begitu bahagia ya Besti dalam sesi pemotretan tersebut. Banyak netizen yang ikut bahagia dengan kisah cinta Mawar kali ini nih Besti. Setelah sebelumnya rumah tangganya harus kandas karena orang ketiga yang notabene adalah sang babysitter sendiri. Berikutnya ada kabar dari Dr. Richard yang telah menangkap orang yang diduga menjadi kaki tangan dari Doktif. Wah, bagaimana informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, perseteruan yang terjadi antara Dr. Richard Lee dengan Dr. Detektif sepertinya akan semakin memanas. Setelah dihantam habis-habisan, nampaknya Dr. Richard sudah mempersiapkan sebuah serangan balik nih Besti buat Doktif. Baru-baru ini Dr. Richard telah membagikan sebuah video yang memperlihatkan seseorang pria yang tengah meminta maaf. Katanya nih pria tersebut merupakan orang suruhan Doktif nih Besti, yang diutus untuk menjatuhkan karir dan bisnis dari Dr. Richard Lee. Yang terhormat Dr. Richard dan keluarga, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya benar diminta oleh Doktif untuk menyebarkan berita bohong alias hoax tentang Dr. Richard Lee. Tak hanya itu saja, ternyata ia juga akui bahwa dirinya sempat menyebabkan fitnah tentang produk skincare milik Dr. Richard. Itu semua saya lakukan atas perintah Doktif. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Dengan foto kau yang buat? Ya. Ya kan? Ya. Kau buat apa sebenarnya?
awalnya. Saya untuk memeras Dokter Richard. Saya mohon maaf dok, saya mohon maaf mensinsarasnya dok. Saya tidak ada bermaksud apa-apa dok. Maaf saya dok. Waduh, satu persatu mulai ketahuan juga ya Besti. Kabar ini juga akhirnya sampai nih ke tangannya Doktif. Tak tinggal diam, Doktif dengan cepat langsung mampir ke kolom komentar media sosial Dr. Richard dan menulis sebuah pengakuan bahwa dirinya tak kenal dengan orang yang bersangkutan. Bahkan Doktif juga mencurigai bahwa yang bersangkutan merupakan orang yang rela masuk penjara demi membela Dr. Richard. Alih-alih menarik rasa percaya netizen, Dr. Richard justru kena hujat lagi di Besti. Dalam kolom komentarnya, netizen menyebut Dr. Richard telah membayar pria tersebut dan memaksanya untuk berpura-pura sebagai kaki tangan dari Doktif. Tak hanya itu, netizen juga menyerukan bahwa mereka tidak percaya jika Doktif menyewa orang untuk menjelek-jelekan Dr. Richard. Rumit juga ya Besti, jadi Dr. Richard inginnya sih ngasih tahu publik nih kalau dia sudah menangkap kaki tangannya Doktif. Malah jadinya senjata makan tuan ya. Saking banyaknya yang membela Doktif, maka tak heran jika dirinya sering disebut telah membayar buzzer nih Besti. Mendengar hal tersebut, Doktif sontak saja langsung menantang netizen nih. Siapapun yang berhasil membuktikan bahwa dirinya benar menggunakan jasa buzzer, maka akan diberikan uang cash sebesar 250 juta. Yang bisa membuktikan Doktif menggunakan jasa buzzer ya untuk membela Doktif hingga detik ini, Doktif akan kasih kalian 250 juta. Dan Doktif tantang untuk owner-owner skincare, tukang flexing melakukan hal yang sama. Berani nggak kalian? Kalian menantang ya masyarakat yang bisa membuktikan bahwa kalian tidak menggunakan buzzer atau kalian menggunakan buzzer? Saya yakin ya menggunakan buzzer. Bilang dong sayembara nggak usah 250 juta karena mungkin agak kebesaran ya, 100 juta aja gitu. Berani nggak Doktif tantang kalian? Jadi jangan selalu menyerang Doktif yang menggunakan buzzer. Saat ini Doktif melakukan sayembara kok 250 juta. Ayo dong, buktikan cash 250 juta buat kalian yang bisa membuktikan Doktif menggunakan buzzer. Karena yang selama ini mereka yang membela Doktif itu real. Itu adalah masyarakat Indonesia asli, bukan robot, bukan buzzer. Seperti yang kita tahu nih Besti, bahwa Doktif memang lagi gencar banget nih mereview produk-produk skincare milik Dr. Richard. Tapi setelah Dr. Richard menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ia justru mengeluarkan statement bahwa produk yang direview oleh Doktif adalah produk palsu yang tidak dibeli langsung dari toko resmi milik Dr. Richard. Jangan sampai membuat statement yang menggiring opini seakan-akan penyidik PMJ itu adalah penyidik yang bodoh. Ya. Penyidik PMJ adalah penyidik yang sangat teliti dan super cerdas. Ya, jangan lagi menggiring opini seperti kasusnya Karput. Kalau penyidik Polda itu menyeret-nyeret lah dan melakukan berbagai macam lah, pokoknya yang namanya penyidik ini disudutkan. Tidak ada. Penyidik Polda itu bekerja super teliti. Nggak mau mereka terpleset sedikit pun, karena ini adalah sebagai isu nasional. Ini kan produk sudah diedarkan, sudah di-launching, sudah diedarkan, sudah diperjualbelikan ke masyarakat. Terus oleh Badan POM itu juga sudah ditarik NA-nya. Kenapa ditarik oleh NA-nya oleh Badan POM atau izin edarnya oleh Badan POM? Tentu ada dugaan pelanggaran atau ada pelanggaran lah yang diidentifikasi oleh Badan POM. Artinya jika sudah barang ini sudah diedarkan, terus ada penarikan izin edar oleh BPOM, ada pelanggaran, artinya tentu bisa bermuara kepada tindak pidana itu tadi. Tinggal dibuktikan, diurut kronologisnya seperti apa, barang buktinya ada apa aja, dirunut semuanya sehingga terang tindak pidana. Dan itu sudah sangat jelas itu. Produknya sudah diperjualbelikan, izin edarnya ditarik. Dan aliran dananya, pembeliannya itu mengarah ke ya, jadi sudahlah. Yuk, berhenti untuk menggiring opini atau membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Salahnya Dokter fokus ya untuk laporan itu karena itu bukti-buktinya sangat jelas banget, akurat, dan penyidik dari Polda Metro Jaya tidak akan dengan mudah menaikkan ke sidik jika buktinya tidak akurat.
Ya, buktinya tidak cuma satu ya, dokter memberikan beberapa bukti. Gitu. Jadi dokter sih kasih nasihat sebaiknya fokus di laporan itu karena itu lumayan akan membuat kamu repot. Tak hanya itu saja di Besti, Doktif juga menyinggung soal kuasa hukum yang dipilih oleh Dr. Richard. Menurut Doktif, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Dr. Richard bukan seorang yang kompeten atau profesional. Bahkan ia juga mengatakan sekelas Dr. Richard tidak mampu membayar lawyer seperti Hotman Paris. Waduh, kemana-mana deh jadinya ya Besti. Saran aja buat DRL di sini, insya Allah nyampe ya buat DRL. Carilah lawyer yang berintelektual tinggi, berkompeten ya. Karena Dokter lihat tadi cukup jadi blunder ya sebenarnya buat kamu. Setidaknya minimal lah, paling tidak profesional atau sekaliber Bang Hotman. Ya, sekaliber Bang Hotman lah. Masa sih seorang DRL tidak mampu membayar lawyer sekaliber Bang Hotman. Jadi agar apa? Agar tidak menjadi blunder ke kamu sendiri. Tadi ada beberapa ya yang kita sempat ngeliat tapi kita nggak mau komentari ya, ada tambahannya. Kita cukup tersenyum saja. Mungkin ini saran dari lawyernya. Jadi kayaknya lawyernya juga harus lebih banyak belajar hukum juga ya. Cuman mungkin karena sesama lawyer nggak mau berani kritis, tapi kalau dokter secara terbuka silakan belajar lah. Wah, kayaknya bakal makin panjang ini ya Besti. Ya udah deh, kita tunggu aja ya perkembangan selanjutnya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh dan menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.